Kastil itu masih ada raksasa penjaga, tapi bagian dalam kastil bisa dibilang sudah tidak terurus. Tujuan kedatangan Luffy dan yang lain ke tempat itu adalah untuk mencari kunci yang bisa membuka rantai Loki. Namun di tempat itu, mereka malah bertemu dengan dua raksasa penjaga yang diserang oleh Ksatria Suci beberapa waktu yang lalu. Saat Luffy dan yang lain tengah berbicara dengan dua raksasa tersebut, tiba-tiba ada orang misterius yang mendekati kastil Aurus. Dalam chapter terbaru ini, sosok misterius itu masuk ke dalam dan identitasnya pun terungkap. Dia adalah Skopper Gaban, salah satu kru bajak laut Roger yang sangat terkenal karena kekuatan besar yang dia miliki. Pada kotak perkenalannya, Skopper Gaban diperkenalkan dengan nama Yasan. Memang masih belum jelas mengapa dia diperkenalkan dengan nama itu, tapi sepertinya nama Yasan dipakai oleh Gaban setelah bajak laut Roger bubar sebagai identitas baru di Pulau Elba. Dikonfirmasi juga bahwa Gaban merupakan pasangan dari Ripley, sang raksasa wanita cantik yang berprofesi sebagai guru di sekolah Walrus Elba. Mereka berpasangan sebagai kekasih, bukan sebagai suami istri, karena keduanya memutuskan untuk tidak mengikat diri dalam hubungan pernikahan. Pasangan yang berbeda ras ini pun memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Cullen. Cullen terlihat akrab dengan Shanks, tentu itu karena Cullen adalah anak dari Skopper Gaban. Dulu ketika Shanks mampir ke Pulau Elbaf juga sepertinya Shanks sempat menemui Gaban dan membicarakan tentang sesuatu. Saat Gaban memperkenalkan diri kepada Luffy, Zoro, dan Nami, dia menyebut dirinya sebagai Menteri Cinta. Ini adalah perkenalan yang sangat unik. Mengapa Gaban menganggap dirinya sendiri sebagai Menteri Cinta? Karena dia sangat mencintai Ripley sebagai pujaan hatinya. Dengan adanya chapter terbaru ini, maka kita pun bisa mengetahui siapa saja pasangan dari orang-orang terkuat dalam bajak laut Roger. Pasangan Roger adalah Portgas D. Roach, pasangan Rayleigh adalah Shaki, dan pasangan Gaban adalah raksasa wanita bernama Ripley. Lanjut ke dalam cerita, di Kastil Aurus, Gaban berjalan menuju ke sebuah kotak peti. Saat membuka kotak tersebut, di dalamnya ada kunci untuk rantai Loki. Jadi sejak awal, Gaban memang sudah tahu bahwa kunci tersebut disimpan di dalam kotak peti itu. Kunci itulah yang sedang dicari-cari oleh Luffy. Karena Luffy ingin membebaskan Loki secepat mungkin demi mendapatkan informasi mengenai Shanks. Nah di sini ada hal menarik yang akan Gaban lakukan terhadap kunci rantai. Sebelum memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Gaban terhadap kunci rantai Loki itu, cerita beralih ke tempat lain terlebih dahulu, tepatnya di desa barat, dunia matahari. Seperti yang kita tahu, di sana sedang ada pesta yang diselenggarakan oleh para raksasa. Di pesta itu juga ada Jarul, ada bajak laut Giant Warrior, ada bajak laut New Giant Warrior, ada para raksasa desa, dan ada pula sebagian kru bajak laut topi jerami. Mereka semua sama-sama bersenang-senang dalam pesta tersebut. Karena momen-momen seperti itu sangat dinikmati oleh para raksasa di sana. Mereka pun memberitahu kepada Usopp, Sanji, Brook, dan Jinbei bahwa di Elbaf ada mantan bajak laut legendaris. Mereka menceritakan tentang sosok Skopper Gaban yang tinggal di negeri itu. Menurut para raksasa, Skopper Gaban adalah pria yang menjadi tangan kiri dari bajak laut Roger. Mengapa tangan kiri? Karena orang yang menjadi tangan kanan Roger tentu adalah Rayleigh. Dengan begitu, baik Rayleigh maupun Gaban sama-sama sangat penting untuk Roger. Mereka berdua telah banyak membantunya dalam berbagai pertempuran, sehingga kelompok bajak laut Roger sangat berjaya pada masa lalu. Para raksasa juga bilang Gaban merupakan sosok bintang yang setara dengan Roger dan Rayleigh. Belum diketahui maksud dari setara ini merujuk kepada apa, entah itu kekuatan, ketenaran, atau hal lain. Kalau dari segi kekuatan, sudah pasti Roger lebih kuat dibanding Gaban, karena dulu Kozuki Oden pernah bilang bahwa Roger adalah orang yang tidak tertandingi. Dengan begitu, maka setara yang dimaksud oleh para raksasa di sini mungkin dalam hal ketenaran. Para raksasa itu sepertinya kagum dengan sosok Gaban, sebab walau dia hanya seorang manusia biasa, tapi kekuatan dan kemampuan bertarung yang dia miliki benar-benar luar biasa. Seperti yang kita tahu, raksasa Elbaf cenderung menghormati kekuatan seseorang, sehingga manusia kuat seperti Gaban pun pasti akan dihormati dan dikagumi oleh mereka. Cukup penasaran juga, sudah berapa lama Gaban tinggal di Pulau Elbaf dan apa sebenarnya tujuannya memilih menempati negeri para raksasa itu. Selain Gaban yang ada di Elbaf, tentu kapal Oro Jackson juga berada di Pulau Elbaf, karena tentu salah satu dari dua orang kepercayaan Roger harus menjaga kapal itu. Di Pulau Sabaody tidak ada kapal Oro Jackson, yang berarti bukan Rayleigh yang menjaganya. Jika bukan Rayleigh, tentu Skopper Gaban lah orang yang menyimpannya. Pulau Elbaf memang sangat luas, bahkan pelabuhan dan pantainya saja ada sangat banyak. Jadi tak heran jika kapal Oro Jackson ada di sana walau belum disorot sampai saat ini. Kapal Oro Jackson dan kapal Tosan Sunny sama-sama dibuat dari kayu Adam. Jadi memang takdir membawa kedua kapal itu berlabuh di Pulau Elbaf yang merupakan tempat berdirinya pohon harta karun Adam terbesar. Salah satu hal paling menarik dari kapal Oro Jackson adalah di kapal itu ada telur berukuran besar. Di sepanjang perjalanan Roger, telur tersebut selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Telur itu tidak pernah diturunkan dari kapal, selalu tersimpan dengan rapi di kapal Oro Jackson. Melihat dalam mural sejarah dan ramalan dunia yang ada di Pulau Elbaf, di sana ada beberapa hewan dan makhluk-makhluk aneh. Sepertinya telur besar yang ada di kapal Oro Jackson itu adalah salah satu dari hewan yang ada di mural tersebut. Bajak laut Roger sengaja menjaga telur itu karena di masa depan nanti, makhluk yang menetas dari telur tersebut
akan memiliki peran besar dalam perang melawan pemerintah dunia. Entah saat ini telur tersebut sudah menetas atau belum, yang jelas telur tersebut akan segera disorot dalam arc Elbaf. Gaban, meskipun dia tinggal di Pulau Elbaf, tapi dia juga tidak hanya selalu berdiam diri saja di pulau itu. Kadang-kadang, Gaban pergi ke dunia luar dan bertemu dengan sahabat lama. Dalam salah satu cover story, pernah diperlihatkan Gaban sedang minum bersama Krokus di Tanjung Kembar. Jelas yang terlihat di sana adalah Skopper Gaban, karena dia memakai jubah dan topi kasai yang sama dengan Skara. Setelah memperlihatkan para raksasa di pesta membicarakan tentang Gaban, cerita pun kembali memperlihatkan kastil Aurus. Di sana Gaban yang telah membuka peti berisi kunci rantai Loki mengatakan sesuatu yang mengejutkan kepada Luffy. Gaban telah mengetahui bahwa Luffy mencari kunci tersebut, sehingga dia bilang bahwa Luffy harus bertarung melawannya terlebih dahulu apabila Luffy ingin mendapatkan kunci itu. Ini sangat menarik karena Luffy pasti akan melayani tantangan Gaban untuk bertarung merebut kunci. Dengan begitu, kita akan segera melihat pertarungan antara seorang Yonko melawan salah satu kru terkuat Roger. Alasan mengapa Gaban meminta Luffy melawannya jika ingin mengambil kunci itu, murni karena dia ingin mengetes kemampuan dari Luffy saja. Luffy merupakan pemilik topi jerami yang dulunya adalah milik Roger. Luffy juga adalah Joyboy yang baru pada masa ini karena dia mengonsumsi buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Gaban sebagai orang yang sudah memahami tentang kebenaran sejarah dan ramalan masa depan dunia, tahu bahwa Joyboy yang baru akan menjadi tokoh utama dalam perang besar nanti. Maka dari itu, tak aneh bila Gaban merasa tertarik untuk menguji kekuatan Luffy, agar dia bisa tahu apakah Luffy benar-benar sudah layak atau masih belum. Pertarungan mereka nanti dapat dipastikan akan berjalan dengan sangat seru. Gaban tentu akan memaksa Luffy memasuki mode Gear 5, karena kekuatan Gear 2 sampai Gear 4 pasti tidak akan mampu untuk menghadapi sosok legendaris seperti Gaban. Bagian dalam kastil Aurus yang sudah rusak itu pun akan menjadi semakin hancur lagi akibat ulah dari Luffy dan Gaban. Selain melihat Luffy yang memakai topi jerami milik Roger, Gaban juga melihat Zoro membawa pedang Enma milik Oden. Oden adalah rival Gaban di masa lalu, karena mereka berdua sempat berduel dan hasilnya seimbang. Tak hanya berduel saja, Oden juga dalam beberapa waktu ikut berlayar bersama dengan bajak laut Roger, sehingga Gaban semakin mengetahui segala hal tentang Oden, baik itu kekuatan fisik, kemampuan haki, dan juga kedua pedangnya. Enma dan Ameno Habakiri adalah dua pedang Oden yang pernah saling bentrok melawan dua kapak milik Gaban. Pada masa lalu, pertarungan itu berlangsung seri sehingga belum diketahui lebih kuat mana Oden atau Gaban. Nah, di sini, ketika melihat salah satu pedang Oden yaitu Enma dimiliki oleh Zoro, tentu Gaban menjadi tertarik dan juga bersemangat lagi. Setelah mengetes kemampuan Luffy yang merupakan penerus Roger, Gaban pun akan mengetes Zoro yang bisa dikatakan penerus Oden. Karena Zoro memiliki salah satu pedang Oden, tentu Zoro akan langsung serius dan memasuki mode 3 pedang. Karena Luffy saja harus langsung menggunakan mode terkuatnya yaitu mode Gear 5. Jadi Zoro pun harus langsung menggunakan mode Santoryu untuk menghadapi Gaban. Teknik King of Hell dan Ashura berpotensi digunakan juga dalam pertarungan ini. Bahkan jika kedua teknik itu belum cukup untuk lolos dari tes Gaban, maka Zoro akan menggabungkan kedua teknik itu, atau bahkan menciptakan teknik yang baru. Yang jelas, Gaban tidak akan membiarkan topi jerami Roger dan pedang Enma milik Oden jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi bagaimanapun caranya, Luffy dan Zoro harus bisa menunjukkan kelayakan mereka di hadapan Gaban. Secara tidak langsung, tes ini adalah latihan yang diberikan oleh Gaban kepada mereka. Seperti yang pernah Admin bahas sebelumnya, karena Rayleigh dulu melatih Luffy, maka kini Gaban juga akan melatih Luffy. Bahkan bukan hanya Luffy saja, tapi Zoro juga dilatih oleh Gaban. Dalam latihan ini, Luffy akan mampu memaksimalkan kekuatan buah iblis Nika yang dia miliki, dan hakinya pun akan bertambah kuat. Sedangkan Zoro, hakinya bertambah kuat, dan pedang Enma pun akan naik tingkat menjadi Saijo Owazamono, dan pedangnya menjadi Kokuto atau pedang hitam permanen. Berhubung beberapa waktu yang lalu Sang sempat mampir ke Pulau Elbaf dan berbicara dengan Gaban, sepertinya latihan Luffy ini adalah saran dari Sang. Sang meminta Gaban untuk mengetes Luffy ketika Luffy datang ke Pulau Elbaf. Sedangkan untuk Zoro, itu adalah inisiatif dari Gaban itu sendiri. Karena Gaban tertarik ketika melihat Zoro memegang pedang Enma. Sang bahkan berkata kepada Gaban untuk tidak menahan diri ketika menguji Luffy di Pulau Elbaf.